Halo semuanya, saya Yusuf Wijaya di kelas besi P1 ingin menjelaskan tentang kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang berkembangnya panasionalisme Slavia. Di Eropa Timur, khususnya di daerah Balkan, terdapat tiga kekaisaran terbesar saat itu, yaitu ada Austria, Rusia, dan juga Ottoman. Mereka menguasai berbagai macam wilayah dari berbagai etnis, suku, atau bangsa. Sebagai contohnya itu ada Ottoman yang berkuasa hampir di seluruh wilayah Balkan, yang seperti itu di Albania, Bulgaria, Montenegro, Makedonia, Serbia, dan juga Romania. Ottoman berkuasa dari abad ke-14 hingga akhir abad ke-20. Nah, seiring melemahnya Ottoman ini dimanfaatkan oleh Austria untuk menyebarkan pengaruh mereka dengan cara menganeksasi Bosnia-Herzegovina. Lalu Rusia juga memanfaatkannya dengan cara menguasai Timur Balkan dan juga menguasai daerah-daerah utara yang berbahasa Polandia, daerah-daerah yang berbahasa Ukraina dan Turki, dan juga Besaria. Di Balkan terdapat berbagai macam etnis seperti Slavia, Yunani, Latin, Askali, Albani, Turki, dan juga Romani. Namun, yang paling terlihat militan untuk memberikan diri mereka adalah Serbia. Sehingga akhirnya pada 1903 Serbia ini tuh menjalankan atau menganut kebijakan anti Austria secara terang-terangan. Mereka juga memproklamasikan atau mempromosikan panasionalisme Slavia, yaitu adalah visi untuk menyatukan bangsa-bangsa Slavia di bawah satu bangsa yang sama. Hal ini tuh membuat Austria itu mengambil keputusan atau kebijakan untuk menghentikan panasionalisme Slavia tersebut. Yang pertama mereka lakukan itu adalah mengganggu tarif ekspor daging Serbia ke Austria-Hungaria. Namun hal ini membuka pasar bagi Serbia ke Jerman dan Perancis. Nah, hal terakhir yang dilakukan oleh Austria untuk menghentikan panasionalisme Slavia ini adalah dengan cara membuat rel kereta api ke selatan yang diupayakan atau dibuat karena ingin mengisolasi Serbia dari bangsa-bangsa Slavia lainnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang berkembangnya imperialisme. Imperialisme sendiri adalah penguasaan secara politik, ekonomi, sosial, atau budaya oleh suatu negara kepada negara lainnya. Di Eropa tuh pada abad 19 tuh mereka tuh banyak mencari pasokan bahan mentah, lalu jalur perdagangan yang aman, dan juga pasar yang sangat stabil untuk industri mereka sendiri. Melemahnya Ottoman dimanfaatkan oleh Austria, Hungaria untuk menganeksasi Bosnia, Serbia. Secara ekonomi, daerah Balkan tuh memiliki tuh pasar yang potensial, lalu jalur perdagangan yang sangat strategis, dan juga sumber daya melimpah. Hal ini memicu Austria-Hungaria tidak ingin daerah tersebut direbut atau dikuasai oleh Rusia ataupun negara lainnya. Pada 1850 dan 1911, seluruh Afrika, kecuali Liberia dan juga Ethiopia, dan juga Timur Tengah, dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Namun, 1882, Inggris berhasil menguasai Mesir dan mengusir Ottoman dari Mesir. 1887, Prancis berhasil menyelesaikan penguasaan mereka terhadap Indochina. 1893, Prancis juga berhasil menguasai Laos dan juga sebagian kecil Tiongkok. 1911, Italia akhirnya berhasil mengalahkan Liberia, dan di selatan terdapat Rusia yang berhasil menyelesaikan rel kereta api Trans-Siberia dan mengklaim sebagai kekuatan utama dari Pasifik. Jerman, yang sebagai negara imperialis terakhir dari Barat, itu hanya mendapatkan sebagian kecil dari Barat Daya dan Timur Afrika dan juga pantai di Tiongkok. 1894, Jepang muncul sebagai negara imperialis baru dari Asia, di mana mereka telah berhasil menyelesaikan restorasi Meiji mereka, sehingga menjadi negara yang sangat-sangat superior dari Asia dan bisa sejajar dengan negara-negara di Eropa saat itu. 1894 dan 1895, Jepang terlibat perang dengan Tiongkok, dan perang tersebut berakhir dengan perjanjian Shimonoseki. Perjanjian tersebut dianggap tidak sah oleh Rusia karena merugikan mereka.
Sehingga pada 1904 dan 1905 terjadi perang antara Jepang dan juga Rusia, dan perang tersebut dimenangkan oleh Jepang yang menurunkan harkat dan martabat Rusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang Panjermanisme. Panjermanisme adalah gerakan politik yang ingin menyatukan negara-negara kecil berbahasa Jerman menjadi satu negara besar di bawah pemimpinan kerajaan Prusia. Namun, Austria sudah terlebih dahulu menyatukan 39 negara kecil yang berbahasa Jerman di bawah konfederasi yang diberi nama dengan Konfederasi Jerman. Prusia yang mendukung gerakan Panjermanisme ini ingin menghilangkan pengaruh Austria, sehingga terjadi perang antara Austria dan Prusia yang akhirnya dimenangkan oleh Prusia, sehingga akhirnya negara-negara kecil di utara tersebut bersatu di bawah konfederasi yang sama yang diberi nama dengan Konfederasi Jerman Utara. Konfederasi tersebut dipimpin oleh Prusia. Di selatan terdapat negara kecil juga yang berbahasa Jerman, namun dipimpin oleh Prancis. Prusia yang memiliki niatan yang kuat untuk menyatukan negara-negara kecil tersebut akhirnya ingin menguasai negara kecil juga di selatan, sehingga terjadi perang antara Prancis dan juga Jerman. Nah, perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Jerman yang setelah akhirnya Prancis menyerah karena Prusia dan Jerman itu dibantu oleh berbagai tenaga militer dari negara-negara kecil. Nah, akhirnya negara-negara kecil tersebut bersatu ditambah dengan kota dari Alsace dan Lorraine di bawah konfederasi yang diberi nama dengan Kekaisaran Jerman. Terebutnya Alsace dan Lorraine tersebut akhirnya menimbulkan amarah dari Prancis dan dendam Prancis kepada Jerman, sehingga akhirnya hal ini memicu akhirnya Prancis ikut dalam Perang Dunia Pertama. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang politik aliansi. Politik aliansi ini biasa bersifat militer, di mana pihak-pihak yang bersepakat untuk beraliansi ini akan saling mendukung atau membantu negara yang mereka dukung di saat diserang oleh negara lain. Nah, 1879 Jerman dan Austria-Hungaria membuat atau bersepakat untuk menyatu menjadi suatu aliansi yang diberi nama dengan Aliansi II. 1881 Italia tergabung di dalamnya, sehingga nama aliansi tersebut berganti jadi Aliansi III. Nah, sering berjalannya waktu tuh Italia merasa bahwa aliansi itu tidak menguntungkan buat mereka, sehingga karena mereka diam-diam menandatangani perjanjian dengan Prancis yang berisi tentang dimana bila Prancis dan Jerman berperang, Italia akan bersikap netral. Nah, sehingga akhirnya di Perang Dunia Pertama terdapat dua kubu yang saling berbeda di Eropa, yaitu ada Aliansi III dan juga Sekutu. Aliansi III diisi oleh Austria-Hungaria, Jerman dan Prancis. Lalu Sekutu diisi oleh Inggris, ada juga Rusia, dan juga yang terakhir adalah Prancis. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang perlombaan senjata serta persaingan politik dan ekonomi. Jerman tuh menganggap Inggris sebagai saingan yang terberat dalam menguasai dunia, karena Inggris tuh telah menguasai 1/4 dunia. Hal itu dikarenakan Inggris tuh memiliki armada laut yang sangat-sangat kuat, dikarenakan mereka tuh didukung oleh kapal-kapal modern mereka. Jerman yang saat itu industrinya sedang maju mereka tuh ingin untuk menandingi Inggris dengan cara melakukan perlombaan kapal. Namun Inggris tuh lebih maju karena pembuatan kapal-kapal modern dijadikan suatu prioritas negara oleh Inggris. Setelah 1914, Austria-Hungaria tuh menyatakan perang kepada Serbia, karena Serbia tuh hanya mengabulkan 8 dari 10 permintaan Austria-Hungaria, di mana saat itu Inggris itu mengajukan diri sebagai mediator untuk permasalahan atau konflik antara Serbia dan Austria-Hungaria. Namun itu ditolak karena Austria-Hungaria dan Jerman itu ingin terjadi suatu perang yang akhirnya membuat jadinya Perang Dunia Pertama.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.